Terima kasih kepada tim ujian dan penyembahan hari ini. Kalau kamu yang duduk di depan, mungkin ada sedikit basah di sini. Terima kasih khususnya untuk penari rebana. Hari ini kamu ada pengorbanan. Mungkin ada basah sedikit. Haleluya. Saudara, saya ingin membawa satu tema khotbah hari ini, yaitu saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Tajuk perkongsian firman Tuhan adalah apabila aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak, menjadi dewasa di dalam Kristus. 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Saudara, kalau saya tanya dengan saudara, secara pribadi pun ayat-ayat ini bukan senang ditafsir. Saya sudah ambil masa mungkin mau dekat 2 minggu merenungkan ayat ini. Saudara, ini dalam konteks ibadah. 1 Korintus 11 sampai 14, Paulus menyampaikan peraturan-peraturan jemaah dalam pertemuan jemaah. Ayat 12 mengatakan, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tadi macam penyembahan, selagi kita hidup di dunia ini, pengetahuan kita terhadap Tuhan itu belum sempurna, saudara. Ada yang samar-samar. Tadi pemimpin pujian suruh kita menyanyi pun, kasih naikkan suara kita pun, macam belum begitu nyaring suara jemaah, kan? Sebab mungkin ada fakta-fakta tertentu yang menghalang saudara menyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab iman kita kadang-kadang bukan sempurna sangat. Kita macam melihat seolah-olah di depan cermin sama-sama. Saudara, perkataan cermin ini pun sangat menarik, saudara. Dalam surat Yakobus mengatakan, orang yang melihat di cermin itu, dia tahu seketika rupanya. Apabila dia tidak melihat, kemudian dia lupa akan wajah atau perwatakannya. Secara rohani, saudara, apabila kita memandang Tuhan, seolah-olah dalam cermin, dalam 2 Korintus 3 mengatakan kita dirubah serupa dengan Kristus. Tema SIB sudah mau dekat 2 penggal. Dalam 2 Korintus 3 mengatakan, waktu kita memandang kepada Tuhan, oleh roh, kita dirubah dari satu tahap kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, serupa dengan Kristus. Jadi penyembahan itu sangat penting, saudara. Kita harus mengimani Tuhan. Kita harus mengangkat wajah kita, mengangkat suara kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab disitulah Tuhan menjamah kita. Tuhan akan merubah kita waktu kita datang kepadanya melalui penyembahan. Saudara, dalam konteks perkataan cermin, kalau merujuk surat Yakobus, bila kita membaca firman Tuhan, seolah-olah kita tahu keadaan rohani kita. Tadi kalau malas menyembah, malas menyanyi, Tuhan susah bekerja, merubah kita oleh kuasa-Nya. Kalau kita malas membaca firman Tuhan,
kita tidak dapat melihat keadaan rohani kita yang sebenarnya. Nah, saya beri contoh. 3 bab khotbah Yesus di atas bukit. Matius 5 sampai 7. Banyak pengajaran Yesus di situ. 3 bab penuh. Malah ahli sarjana mengatakan itu manifesto Kristen. Kalau saudara tahu apa itu menjadi murid Yesus yang sejati, baca pengajaran-pengajaran Yesus di atas bukit dari Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Termasuk mengasihi musuh kita, termasuk mencari damai, termasuk kalau kawin setia kepada pasangan kita, supaya tidak bercerai. Kalau cerai kawin semula itu zina, kata Yesus. Tapi ramai orang tidak tahu. Ramai orang anggap itu perkara biasa. Saudara, sebab kita jarang membaca firman Tuhan. Kita tidak melihat di cermin yang Tuhan sediakan keadaan rohani kita. Saudara, tahun 2007, sudah 17 dekat 18 tahun yang lalu, kadang-kadang saya diundang berkhotbah di luar negeri Sabah. Kadang-kadang, jarang-jarang juga, mungkin sekali setahun atau 2 tahun sekali, saya undang khotbah di Semenanjung. Saya tinggal di hotel 8 hari, sebab mereka mau saya khotbah 2 ahad berturut-turut. Wah, saya kena layan macam raja waktu itu. So, 8 hari di hotel kan. 2 sesi ibadah mereka. Ini gereja baptis, tapi saya tidak perlu sebut nama gereja itu. Tapi gereja baptis lah itu. Yang besar, mau dekat 1000 jemaah. Ahad yang kedua, yang mendengar khotbah saya, sebab ada 2 sesi, saya khotbah 4 kali. Seorang wanita yang mendengar saya khotbah 4 kali, lebih kurang tajuk yang sama. Sebab saya disuruh untuk khotbah tajuk yang sama. Sebab orang yang datang 2 sesi itu berlainan. Nanti pindah gereja lain, minggu berikutnya pun berlainan. Dan perempuan ini, bila saya kenal dengan dia seorang hakim mahkamah tinggi di Selangor, di Kuala Lumpur. Sampai hari ini saya tidak dapat lupa apa yang dia beritahu kepada saya. Dia bilang, Pastor Tony, kenapa yang menghadap saya di mahkamah ini case cerai? 50% adalah orang Kristen. Hakim ini, sekarang dia sudah besar, dia naik pangkat lagi, dia jadi hakim mahkamah rayuan lagi. Tapi sekarang dia sudah bukan jadi hakim, sudah besar. Ini cerita 2007. Jadi dia tanya dengan saya, kenapa sampai 50% case cerai datang di mahkamah tinggi? Hanya mahkamah tinggi saja yang ada kuasa kasih cerai orang yang sudah berkahwin di Malaysia. 50% adalah orang yang mengaku Yesus. Wah, saya pun lupa apa jawaban saya. Sampai hari ini saya tertanya-tanya. Mungkin karena orang tidak membaca firman Tuhan, tidak menyanjung tinggi firman Tuhan. Dalam kitab Maliaki mengatakan, aku membenci perceraian. Di sini mungkin 60% muda-mudi. Ingat firman Tuhan, kalau kawin itu seumur hidup. Jangan minta cerai. Berusaha pertahankan perkawinan Anda. Dalam khotbah di atas bukit juga, Tuhan Yesus 4 kali, 2 kali dalam Injil Matius, 1 kali dalam Injil Markus, 1 kali dalam Injil Lukas mengatakan, kalau berkawin dengan perempuan yang sudah diceraikan pun itu zina. Tapi ada orang macam sengaja kawin perempuan yang diceraikan. Macam tiada perempuan yang belum ataupun masih bujang di dunia ini. Sebab mungkin mereka lupa baca firman Tuhan. Saudara, zina itu pelanggaran yang besar. Ini pengajaran firman dari Tuhan Yesus. Kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus menyanjung tinggi. Kadang-kadang
bila saya meratap tentang hal-hal seperti ini. Kadang-kadang yang menyusahkan hati saya adalah orang-orang lain macam membenarkan lagi itu tindakan. Sudah pun pelanggaran besar, kadang-kadang salah teologi. Tuhan ampuni juga itu. Saudara, seperti Raja Daud, Tuhan ampuni juga. Tapi saudara, baca apa yang berlaku atas Daud dan keluarganya setelah dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba. Tidak pernah aman satu hari keluarga Daud. There are consequences of sin, transgression. Tidak lari Daud, keluarganya kucar kacir, anak-anak dia berontak, ini berlaku karena dosa Daud itu. Memang Tuhan ampuni, tetapi ada konsekuensi, saudara. Saudara, bagi kita yang sudah dewasa, kita akan paham itu. Kita akan takut dengan Tuhan. Jangan sampai statistik di mahkamah cerai 50% orang Kristen. Saudara, kita bukan lagi mau pikir seperti kanak-kanak, tetapi sebagai dewasa kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12 mengatakan, saudara, sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna, ataupun I know in part, then I shall fully know as I am known, kalau bahasa Inggris. Saudara, pengetahuan kita belum sempurna, termasuk dalam firman Tuhan. Tapi kita perlu maju. Jangan kita berhenti belajar firman Tuhan. Ayat ini mengatakan, kalau orang yang mau menjadi dewasa, dia akan terus belajar. Dia akan lebih tahu. Dalam Injil Yohanes, Yesus katakan, aku bukan lagi panggil kamu hamba, tetapi sahabat. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus telah mengatakan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Firman Tuhan ini yang tercatat dalam Alkitab kita, pastor sengaja bawa kitab supaya kamu tahu ini Alkitab, kan? Saya sudah mendorong 2 kali juga, mungkin saya sebut untuk kita beli ini. Jangan terlalu bergantung dengan telepon kita untuk belajar Alkitab. Alkitab ini mengandungi segala sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada dunia ini. Dan kalau kita tidak membacanya, tidak mungkin kita menjadi dewasa secara rohani. Tuhan beritahu, janji di sini kita akan tahu sepenuhnya. Semakin dekat akhir zaman, kita akan semakin tahu rahasia firman Tuhan. Saudara, saya bawa kita lihat dalam Wahyu bab 10. Mari kita lihat Wahyu bab 10. Apa yang berlaku sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Ayat yang ke-7. Kita Wahyu bab 10 ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakala. Sangkakala yang ke-7, yang terakhir sudah. Tuhan Yesus mau datang sudah ini. Wahyu bab 10 ayat 7. Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang dia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Maksudnya saudara, semakin dekat akhir zaman, Tuhan ada hamba-hambanya para nabi. 1 Korintus 12 ayat 28 mengatakan, dalam gereja ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Semakin dekat akhir zaman, Tuhan akan menyatakan segala rahasia ini. Kalau kita katakan, Tuhan cukup saudara, 50% saja saya mau belajar. Mungkin saudara susah mau mengharungi akhir zaman. Sebab akhir zaman, Tuhan mengutus. Kalau saudara baca bab 11, ada 2 saksi, 2 nabi. Waktu itu segala rahasia, segala pengertian dalam Alkitab ini dinyatakan kepada umatnya. Tapi bergantung, adakah kita mau belajar menangkapi itu, supaya pengetahuan kita yang sekarang sama-sama akan jadi penuh. Aku akan mengenal dengan penuh. I will know in full. Seperti juga kita dikenali oleh Tuhan. Saudara, mari kita lihat dalam Kolose